Shalom adik-adik. Wah, kembali lagi hari ini kita akan bersama beribadah kepada Tuhan. Nah, adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Wah, tidak terasa ya, ternyata sudah mau 2 bulan loh kita tidak mengikuti ibadah sekolah minggu di gereja. Tetapi tidak apa-apa, meskipun kita harus ibadah secara online, tapi biarlah adik-adik yang ada di rumah boleh tetap rajin mengikuti ibadah meskipun harus secara online. Nah, adik-adik, saat ini kita persiapkan diri kita persiapkan hati kita mau beribadah kepada Tuhan. Nah, untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini, kakak mau ajak setiap kita mau menyanyikan sebuah lagu. Nah, lagunya itu tentang buah Roh Kudus. Nah, kita nyanyi sama-sama ya. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Nah, adik-adik, kita sudah menyanyi, kita sudah memuji Tuhan. Nah, sekarang saatnya kita mau berdoa. Ayo lipat tangannya, tutup matanya sebelum kita berdoa dan nanti kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan masih mengasihi kami sampai hari ini. Ya Tuhan, meskipun kami harus beribadah secara online, tetapi kami bersyukur ya Tuhan, kami masih boleh memuji Tuhan, kami masih boleh berdoa, dan kami juga masih boleh belajar firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong setiap kami, supaya kami nanti ketika mendengarkan cerita firman Tuhan melalui video, biarlah itu boleh kami mengerti dan juga boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, minggu lalu Pak Wawan sudah mengajarkan kepada setiap kita bahwa kita sebagai anak-anak sekolah minggu, sebagai anak-anak Tuhan harus mempelajari dan mengikuti firman Tuhan, yaitu kita harus melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita setiap hari. Nah, pada hari ini adik-adik kita akan melanjutkan pelajaran firman Tuhan kita. Kita akan belajar dari Alkitab. Kita akan belajar bahwa firman Tuhan itu dapat menghasilkan buah di dalam kehidupan setiap kita. Nah, sekarang sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan,
Kakak mau tunjukkan satu video untuk setiap kita. Adik-adik harus perhatikan baik-baik ya videonya, supaya nanti juga adik-adik dapat mengerti akan cerita firman Tuhan. Mari bersama kita lihat videonya. Nah, adik-adik, video tadi menceritakan kepada kita tentang kisah seorang penabur. Nah, kisah ini juga dapat adik-adik temukan di dalam Alkitab. Adik-adik dapat membacanya di dalam Injil Matius pasal yang ke-13, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-23. Di sana menceritakan tentang perumpamaan seorang penabur yang diceritakan oleh Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, penabur itu sama seperti petani. Adik-adik pernah pergi ke sawah atau mungkin pergi ke ladang? Nah, jikalau adik-adik pernah pergi ke sana, adik-adik pasti pernah bertemu dengan petani, karena disitulah tempat mereka bekerja. Nah, untuk mendapatkan hasil yang baik dari ladang mereka, maka para petani itu harus menaburkan bibit ke tanah yang ada di ladang itu. Selain itu, para petani mereka juga harus memastikan bahwa tanah di mana mereka menaburkan bibit itu harus baik dan subur, agar supaya bibit itu dapat bertumbuh dan dapat memberikan hasil yang terbaik bagi mereka. Nah, adik-adik, firman Tuhan itu sama seperti bibit yang ditaburkan oleh para petani atau oleh para penabur. Sedangkan hati kita itu digambarkan seperti tanah. Nah, terkadang tanah itu kan ada macam-macam. Ada tanah yang kering, ada tanah yang banyak batu-batunya, bahkan ada tanah yang subur. Nah, jikalau bibit itu ditanamkan di tanah yang ada batu-batunya, itu pasti tidak akan bertumbuh. Atau misalkan bibit itu ditanamkan
di tanah yang ada semak-semaknya, maka itu juga tidak akan bertumbuh dengan baik. Atau misalnya bibit itu dia hanya diletakkan di jalan, itu juga tidak baik, karena jikalau ada orang yang lewat, bibit itu bisa diinjak. Atau misalnya ada burung yang lewat juga, burung bisa saja memakan bibit tersebut. Nah, berbeda jikalau bibit itu ditaburkan di tanah yang subur atau tanah yang baik, seperti sawah contohnya atau ladang, maka bibit itu dapat bertumbuh dengan baik dan juga dapat menghasilkan buah yang baik juga kepada penaburnya atau para petani. Adik-adik, Tuhan Yesus ingin supaya setiap kita memiliki hati yang seperti tanah yang subur. Ketika kita mendengarkan cerita firman Tuhan, maka kita dapat menerimanya. Bukan hanya menerimanya saja, tetapi kita boleh melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Nah, ketika kita dapat melakukannya adik-adik, maka firman Tuhan itu sudah berbuah di dalam hidup kita, sama seperti pohon yang menghasilkan buah yang baik. Nah, begitu juga dengan kita ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita menerimanya, lalu kita boleh melakukannya di dalam kehidupan kita setiap hari, maka kita sudah menghasilkan buah, yaitu firman Tuhan itu sendiri. Nah, lalu buah apa yang dihasilkan dari firman Tuhan? Nah, kalau di dalam Alkitab, di dalam Galatia 5 ayat yang ke-22 sampai ayatnya yang ke-23, di sana dibilang bahwa tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah, itulah buah-buah dari firman Tuhan itu, di mana Roh Kudus yang bekerja di dalam hati kita, yang memampukan kita untuk kita dapat berbuah, menghasilkan buah-buah Roh Kudus tersebut. Biarlah melalui cerita firman Tuhan hari ini, adik-adik boleh semakin giat mendengarkan firman Tuhan, juga membaca firman Tuhan, terlebih lagi boleh melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan setiap hari, sehingga dengan demikian maka adik-adik dapat bertumbuh dan berbuah seperti yang Tuhan Yesus inginkan. Oke adik-adik, sekarang kita akan mengerjakan aktivitas. Nah, silakan dipersiapkan aktivitasnya. Untuk aktivitasnya itu judulnya Buah Roh Kudus. Adik-adik dapat membuka di halaman selanjutnya yang di atasnya tertulis hatiku siap. Pada aktivitas yang pertama di gambar yang di atas itu ada petunjuknya. Di situ ada pertanyaan, apakah hatimu siap untuk menerima firman Allah dan melakukan apa yang Allah perintahkan? Nah, setelah itu adik-adik dapat pikirkan cerita tentang si penabur dan juga benih yang sudah diceritakan tadi. Kemudian di situ dikatakan tariklah garis untuk mencocokkan kata dan arti dari kata tersebut. Di situ ada garis dan adik-adik dapat melukisnya atau menggambarnya di situ gitu kalau cocok. Lalu di aktivitas yang kedua di bawah itu di kotak kuning, di situ ada petunjuknya juga, dikatakan gambarkan sebuah hati di samping gambar yang menunjukkan bahwa hati kita memiliki tanah yang baik. Kemudian adik-adik dapat memberikan warna di gambar tersebut. Nah, di bawah itu ada 6 gambar, silakan adik-adik dapat melihat dan juga dapat memilih. Kalau menurut adik-adik itu benar atau cocok, maka adik-adik dapat menggambar hati di gambar tersebut. Nah, sedangkan di aktivitas yang ketiga, di situ ada gambar seorang penabur. Nah, untuk gambar itu hanya untuk diwarnai saja. Silakan adik-adik dapat mewarnainya. Kalau sempat, adik-adik juga dapat memfoto gambar itu dan juga dapat dikirimkan kepada Kak Yurike gitu ya. Gambarnya supaya Kak Yurike tahu adik-adik mengerjakannya. Nah, sebelum mengerjakan aktivitas adik-adik, kita mau tutup dulu ibadah kita pada hari ini. Ayo kita mau berdoa terlebih dahulu. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk hari ini kami boleh bersama belajar firman Tuhan.
Biarlah melalui firman Tuhan ini kami boleh semakin dimampukan untuk memiliki hati yang subur seperti tanah yang subur Tuhan, supaya kami dapat siap menerima firman Tuhan. Terlebih kami boleh melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.